Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo dulur-dulur semuanya. Bagaimana kabar hari ini? Semoga semuanya diberi kesehatan ya. Oke, untuk konten kali ini di sini kita akan merakit sebuah power supply simetris lagi. Ya, kali ini menggunakan trafo 3 ampere. Ini bekas speaker aktif teman-teman ya. Ini tegangannya 21 VAC atau 21 CT. Seperti itu. Nah, ini cuman tegangan sekundernya cuman satu ya. Ini tegangan ekstra. Nah, untuk tegangan primernya ini letaknya di sini. Oke, ini bekas speaker aktif cuman 3 ampere. Nah, kemudian untuk diodanya di sini kita pakai dioda 3 ampere ya atau 1N5402. Nah, seperti itu teman-teman. Nah, kita menggunakan 2 biji ya sesuai dengan judul dari video ini. Mungkin video ini nggak terlalu penting buat teman-teman yang sudah merakit ampli ya, tapi buat teman-teman pemula ini mungkin sangat penting. Mungkin videonya masih banyak orang yang cari gitu ya. Oke, semoga aja video ini membantu kalian dalam proses merakit sebuah power supply simetris ya, menggunakan 2 buah dioda. Oke, untuk bahannya trafo ya, trafonya 3 ampere, kemudian diodanya 3 ampere. Kemudian untuk elko atau elektronik kondensator ya, saya pakai 3300 mikrofarad 50 volt ya, 2 biji. Nah, ini sudah saya sambungin antara maksudnya sudah saya seri ya, seperti itu. Seperti ini ya pemasangannya. Oke. Oke, jadi seperti ini. Sudah tak seri ya, teman-teman. Ini yang plus, ini yang minus. Nah, nanti settingnya nanti kita taruh di sebelah sini. Oke, kemudian ini ada LED sama resistor 2K7. Nah, ini buat teman-teman yang nanya tadi di kolom komentar, kalau pakai 2 LED indikator bisa nggak mas? Ya, jawabannya bisa. Nanti kita akan tambahkan LED ini untuk indikator ya. Indikator tegangan minus sama tegangan plusnya. Kemudian kabel-kabel ya, ini cuma butuh 1 kabel. Ini buat nyambungin ke situ sini. Oke. Kemudian listrik PLN ya, listrik PLN maksudnya kabel untuk ke listrik PLN. Saya menggunakan kabel seperti ini ya. Ini bekasnya solder kabelnya. Oke, sekarang kita coba merakitnya. Jangan lupa siapin avometer juga ya buat buat ngecek tegangannya nanti. Seperti itu teman-teman. Oke, kita pasang seperti biasa. Seperti di video sebelumnya ya. Kalau di video sebelumnya kita sudah merakit amplifier, maksud saya power supply untuk amplifier yang menggunakan dioda kiprok sama dioda sisir. Buat teman-teman yang belum nonton silahkan ditonton ya di channel saya, silahkan di scroll ya. Jangan lupa di like sama komen juga ya. Oke, kita pasang untuk tegangan AC PLN. Nah, saya pasang di sebelah sini dan di sebelah sini. Ini bekasnya speaker aktif teman-teman. Ini trafo primernya itu letaknya di sini. Oke teman-teman ya, buat yang bingung ya, biasanya kan trafo itu ya, tegangan ekstra itu ngumpul sama tegangan tegangan primer, bagian primer. Nah, namun di trafo bekas speaker aktif ini sedikit berbeda ya. Tegangan ekstra 12 voltnya ini ngumpul sama dengan trafo sekunder. Jadi buat teman-teman cara membedakannya mana bagian primer dan mana bagian sekunder, teman-teman cukup lihat ini ya. Ntar ini kameranya kurang fokus. Nah, cukup lihat tembaga yang ke lilitan primernya. Kalau ini kecil, nah ini kan lebih gede, yang di sekunder lebih gede, ini yang di primer ini lebih kecil. Nah, kalau lebih kecil itu bagian primer, nah kalau lebih besar itu bagian sekunder. Jadi pasti seperti itu teman-teman. Yang lebih besar pasti bagian sekundernya. Jadi gak usah bingung. Nah, ini kan trafonya gak ada keterangannya gitu. Jadi kalian gak usah bingung ya. Cukup lihat tembaganya saja. Seperti itu teman-teman. Bedakannya. Nah, ini listrik PLN-nya sudah kepasang. Kemudian kita mulai rakit ya. Mulai rakit. Ini diodanya. Untuk dioda kalian perhatikan ya cara pemasangannya biar nggak salah. Nah, oke, untuk dioda ini kan dioda ada 2 bagian ya, ada bagian anoda sama bagian katoda. Bagian yang anoda, nah ini yang enggak ada garisnya ya, atau yang polos, ini bagian anoda. Kemudian yang kaki katoda itu yang ada garisnya, ini garis putih ini bagian katoda. Kemudian kita pasang di sebelah sini. Oke, seperti ini pemasangannya.
Nah, seperti ini. Ini nanti outputnya keluarannya positif ya, positif. Jadi meskipun ini katodanya posisinya di sini, kalian perhatikan katodanya posisinya di sini, ini tetap ya, ini merupakan bagian yang positif, bukan bagian negatif. Nah, untuk bagian tegangan minus atau negatif, ini masangnya bukan seperti ini, tapi kebalikannya dari ini, masangnya gini. Oke, mungkin banyak ya teman-teman yang masih pemula bingung cara masangnya, termasuk saya dulu waktu belajar juga bingung ya. Saya baca-baca di Google gitu ya, cara masangnya gimana. Oh, saya juga nonton tutorial di YouTube juga. Oke, sekarang kita pasang ke elko-nya ya, kita pasang ke elko-nya. Oke, nah seperti yang saya bilang tadi, yang bagian positif itu di sini, kita pasang ini ke sini. Oke, seperti ini. Kemudian yang tegangan negatif. Oke, untuk tegangan negatif nih, bentar ya. Ini terlalu jauh jaraknya. Kemudian yang ini juga. Oke, seperti ini. Dan yang negatif pasang di sebelah sini. Oke, seperti ini. Kemudian tinggal pasang yang CT-nya. Ya, ini power supply simetris ya, tapi menggunakan 2 buah dioda. Bisa ya, bisa. Biasanya kan kita pakai dioda sisir atau dioda kiprok gitu ya. Ini cukup pakai dua dioda aja, itu sebenarnya bisa. Lebih bagus mana pakai dioda kiprok dari dengan dioda seperti ini, dioda seperti ini. Sebenarnya lebih bagus pakai dioda kiprok ya, karena sistemnya dioda kiprok itu sama dioda sisir itu sistemnya menggunakan jembatan apa namanya, Wheatstone apa gitu. Nah, seperti itu teman-teman. Jadi itu penyarahnya lebih bagus ketimbang menggunakan 2 buah dioda seperti ini. Oke, kita tambahkan timah dulu. Kemudian kita tambahkan timah lagi di sini ya. Kita pasang. Oke, ini saya pakai bantuan pinset ya, biar enggak panas teman-teman. Oke, seperti ini. Kemudian saya pasang ini ke sini. Ada ayam bunyi ya, karena saya tinggal di desa teman-teman. Tinggal di desa. Oke, ini agak susah masangnya. Oke, mungkin ini sudah tersambung, kita lihat ya. Oke, ternyata sudah tersambung teman-teman. Kemudian kita, ini sudah selesai, tapi kita mau tambahkan apa namanya, LED indikator. Nah, ini buat kemarin yang nanya di kolom komentar, ini saya tunjukkan cara pemasangannya. Oke, kita lanjut proses pemasangannya. Saya pakai bantuan capit seperti ini biar lebih mudah nyoldernya, karena saya nggak punya capit yang buat nyapit komponen itu ya. Kita seperti ini saja. Oke, nih kurang dekat ya. Nah, ini belum tak jelasin. Nah, ini kan ada yang dipotong nih. Ini yang, ntar ya, kalian lihat lebih dekat. Nah, ini salah kedekatin lagi. Nah, gini ya. Ini kan yang plus. Yang plus itu yang pentolannya kecil. Nah, yang plus itu yang pentolannya kecil. Kemudian yang minus itu yang pentolannya besar. Nah, ini yang plus yang pentolannya kecil ini tak potong. Kemudian tak kasih resistor. Nah, tak kasih resistor. Ini dulu ya. Nanti yang ini nanti aja penjelasannya, biar gak bingung ya. Kemudian ini saya kasih resistor dulu. Nah, ini timahnya mana? Oke, saya kasih timah dulu. Ini harusnya tak kasih timah dulu ya tadi, biar gak lama videonya. Nggak apa lah ya, biar ngerti gitu ya. Yang pemula-pemula ini, termasuk saya juga masih belajar teman-teman ya. Jadi di sini nggak ada yang apa namanya, yang pro gitu ya. Di sini sama-sama belajar ya. Oke, seperti ini pemasangannya. Nah, ini kan ada resistor. Ini masih panas. Waduh, panas lur. Oke, nah kayak gini ya. Ini resistornya 2K7 ya, 2K7. Oke, pemasangannya seperti ini. Jadi yang ada plusnya, nanti ini dipasang di tegangan minus. Nah, seperti ini pemasangannya.
Jadi yang ada resistornya kita pasang ke CT. Ntar ini terlalu panjang ya, kita potong dulu. Ntar mana tang potongnya? Kalau tak potong, oke seperti ini. Kita pasang ke CT ya, yang ada ininya, yang ada resistornya. Kemudian yang minus ya, yang kaki minus atau yang kaki katoda dari LED kita pasang ke tegangan minus teman-teman. Ya seperti ini ya. Oke, nah seperti ini. Kita bisa majuin, weh. Kemudian yang satunya ya, yang satunya ini yang dipotong yang kaki minus. Yang dipotong yang kaki minus, nanti yang kaki minus itu ini kita kasih resistor, kemudian pemasangannya seperti ini. Ini videonya tak skip ya, biar enggak terlalu lama. Oke lur, jadi ini sudah terpasang ya ke LED-nya. Nah, ini yang kaki minus ya, yang kaki katoda ini dikasih resistor. Nah, untuk pemasangannya nanti kurang lebih seperti ini. Oke, ini tak giniin dulu. Ini copot lagi lur. Oke, ini tak kayak gini. Ini ya. Oke, yang kaki yang ada resistornya kita pasang di sebelah sini. Kemudian yang enggak ada resistornya atau yang kaki anodanya kita pasang di sebelah sini. Nah, seperti ini ya. Oke, ini tak pasang lagi. Oke, jadi pemasangannya seperti ini. Nanti ya ini yang kalau kita kasih ampli, kasih power misal UCL 150 watt ya. Nah, ini nanti yang tegangan plus ya, yang plus nanti masuk ke VCC minus dari power ampli UCL misal UCL 150 watt, kemudian yang CT juga masuk ke CT, kemudian yang tegangan minus ini masuk ke VCC minus. Untuk tutorial cara masangnya atau merakit ampli nanti saya akan tunjukkan di video selanjutnya aja ya. Oke, ini pemasangan sudah selesai. Kemudian kita cek menggunakan avometer ya. Kita pasang di sebelah sini. Ini yang plus ya. Kemudian ini yang minus. Sudah terpasang. Kemudian kita nyalakan. Nah, kita arahkan ke DC ya. Tegangan DC ya. Kemudian kita colokkan ke listrik PLN. Oke, kita lihat ya. Ini terbaca 64 ya. 64, 65. Nah, ini sudah nyala juga ya LED-nya. Jadi pemasangannya kurang lebih seperti ini. 65 VDC ya. Kita cek ya di tegangan AC-nya. Oke, untuk pengecekan di tegangan AC kita arahkan dulu selektornya ke AC, VCC AC ya. Kemudian ke voltmeter AC maksud saya. Kemudian kita taruh di sini. Nah, ini terbaca 25. 25 ya ternyata. Bukan 21 ya. Kemarin saya cek 21 lur. Ternyata 25 lur. Oke, kita cek di sebelahnya. 25, 24 ya, sama ya, sama nggak ya, sama ya, 25 ya, sama ya. Oke, berarti 25 kalau disearahkan keluar sekitar 32 VAC, 35 maksudnya, 32 VDC lur, salah, maaf ya. Kemudian kita cek tegangan listrik VAC di rumah kita lur, seperti ini, terbaca 218, nggak nyampe 220 ya. Pantesan tadi keluarannya tegangan output DC nya yang dihasilkan itu nggak sampai 35 atau 70 ya kalau kita kalikan 2. Yang terbaca berapa ini? Oh, lupa nggak diarahkan dulu. Oke, seperti ini. 65 ya, 6665. Oke, jadi kurang lebih seperti itu lur cara bikin power supply menggunakan 2 dioda dan plus pemasangan LED indikator ya. Jadi kurang lebih seperti ini. Buat teman-teman yang sudah follow saya atau subscribe saya itu saya ucapkan terima kasih banyak ya. Buat teman-teman yang belum subscribe jangan lupa di subscribe ya. Jangan lupa kalau teman-teman suka dengan video ini juga di like dan share ke teman-teman ya. Mungkin barangkali teman-teman itu butuh tutorial seperti ini. Terima kasih yang sudah menonton hingga selesai. Saya ucapkan terima kasih banyak sebesar-besarnya. Nantikan video selanjutnya, mungkin video selanjutnya kita akan bikin power supply non simetris ya, atau non simetris cuman ada plus dan minus saja. Jadi seperti itu. Oke, saya akhirin dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.